Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui sudah sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, kami akan langsung menanyakannya kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Selamat sore Pak Gufron. Selamat sore Mbak Zakia. Baik Pak Gufron, ini berawal dari kasus dikatakan kasus infrastruktur. Sebenarnya kasus apa yang akhirnya menetapkan tersangka, di mana salah satunya adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah? Prinsipnya ini adalah tindak pidana berupa pemberian uang dari hasil proyek di infrastruktur di Sulawesi Selatan ya. Dan kejadian pada malam itu sesungguhnya itu adalah kejadian untuk 2 proyek dan 1 yang akan datang. Jadi semula Agung atau AS itu memberikan ke Edi Rahmat total sebenarnya ada sekitar 2,5, tapi yang diperuntukkan untuk saudara NA itu 2, dan yang sekitar 0,5 miliar itu masih posisi ada di rumah ER. Baik, jadi total ada 3 proyek begitu dalam kasus suap ini, Pak Gufron. Kasus apa sebenarnya Pak, atau proyek apa sebenarnya ini Pak? Ada 3 proyek yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 ya. Ada senilai 1 yaitu Jalan Ruas Palampang Munte Bonto Lempangan, DAK tahun 2020 senilai 15,7 sekian ya. Itu pertama. Yang kedua, pembangunan jalan pedestrian dan penerangan jalan kawasan wisata Bira. Itu senilai 20,8 juga tahun anggaran 2020. Dan juga rehabilitasi jalan parkir dan pembangunan jalan parkiran 2 kawasan wisata Bira senilai 7,1 di tahun 2020. Itu yang sudah terjadi. Nilainya ya ini bukan hanya sekali tapi beberapa kali, sekitar besarannya pokoknya sekitar 5% begitu. Dari setiap proyeknya begitu ya Pak Gufron ya? Ya, ini untuk kegiatan yang sudah, tapi juga ada kegiatan yang akan datang yang 2021 juga yang sudah dipersiapkan untuk dilaksanakan. Baik, Pak Gufron, kalau tidak salah ada 6 orang yang diperiksa KPK, kemudian 3 sudah dijadikan tersangka. Bagaimana dengan 3 lainnya? 3 lainnya karena memang hanya ajudan dan supir, baik supir dari saudara NA dan saudara AS, sehingga dianggap tidak berkaitan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut. Karena itu KPK tidak menetapkan sebagai tersangka dan karenanya tentu dilepaskan. Baik. Bagaimana peran dari masing-masing tersangka Pak Gufron? Karena ini juga Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah menyatakan bahwa ia tidak mengetahui begitu adanya gratifikasi dalam proyek ini. Ya, biasalah di beberapa kasus memang pihak penerima utama itu tidak pernah menerima langsung, tetapi menggunakan layer-layer. Layer-layer tersebut fakta yang kami dapatkan, karena ini bukan fakta yang terjadi hanya pada saat tangkap tangan ya, tapi tentu kami telah mengumpulkan bukti dari sebelum kejadian. Ini menunjukkan bahwa layer itu semuanya ya bergerak untuk dan atas nama yang bersangkutan. Baik, terima kasih Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.